Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Husnil. Kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam anak-anakku kelas 5 SDN Jogosari 2 yang saya cintai. Langsung saja, nanti absensinya bisa diketik di kolom komentar setelah kalian menonton video ini. Materi yang kita bahas hari ini adalah mari belajar surat At-Tin, mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Di sini sambil kalian melihat di layar, kemarin Pak Kunsin sudah memberikan tugas tentang surat At-Tin, yaitu menulis surat At-Tin beserta artinya. Maka hari ini tulisan itu mari kita baca bersama-sama dengan cara yang benar. Tentu saja ketika membaca Al-Quran, tata caranya yaitu dimulai dengan isti'adzah. Isti'adzah yaitu a'udzu, kemudian basmalah yaitu bismillah, kemudian dicermati dengan baik harokatnya, kemudian lafadz-lafadznya. Nah, perlu diperhatikan berikut yaitu harokatnya, baik fathah, kasroh, dhammah, sukunnya, tasydid. Kemudian contohnya seperti watini. Nah, kemudian syakalnya juga. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kita awali dengan isti'adzah. Tadi kan sudah ada tata caranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit diulas di atas. Wati ini alif lamnya tidak dibaca, langsung ke wa, ke taknya wati ini. Kemudian az-zaitun juga alif lamnya tidak dibaca, langsung ke waz-zaituni. Kemudian waturi sinin, kemudian wahadal baladil amin. Ini alif lamnya dibaca, hadal baladil amin. Kemudian ada qalqalah di sini. Laqad khalaq. Ini juga alif lamnya dibaca al-insan. Laqad khalaqnal ini seperti ini. Fi itu panjang. Kemudian ada qalqalah lagi, taqwim. Qalqalah itu apa sih? Memantulkan ya. Ada pantulannya. Kemudian thumma rodad, ada qalqalahnya lagi. Safilin. Kemudian illal ladzina, ini seperti ini. Alif lamnya alladzina ini. Illal ladzina.
Kemudian as-solihati. Alif lamnya as-solihati tidak dibaca. Kemudian ajrun, ini ada pantulan juga. Terakhir belum ini kurang dua. Fama yukadzibuka ba'du biddin, kemudian alaihissallahu biahkamil hakimin. Saya harap kalian baca di rumah dengan baik. Sering membaca, insya Allah nanti lama-lama menjadi lancar. Kemudian ada contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri dan ke kanan. Jadi ada huruf yang bisa disambung di tengah, awal, akhir, dan ada juga yang tidak bisa disambung. Nah, contohnya ini, ya bisa tengah, awal, akhir. Qaf, dhad, dha, kaf bisa di tengah, awal, akhir. Contoh yang tidak bisa di tengah, yang dapat dibersambung hanya di akhir saja. Ro, waw. Nah. Kemudian ada perintah, ayo menghafal surat At-Tin. Jadi saya harap kalian di rumah membaca berkali-kali surat At-Tin sampai hafal. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara menghafal yang baik adalah dengan cara mengulang-ulang bacaan tersebut tiap ayat. Jadi satu ayat diulang 3 kali. Kalau belum hafal ya 3 kali lagi sampai hafal. Kemudian disambung ayat kedua 3 kali. Kemudian sampai ayat terakhir. Ya, mengulang-ulang bacaan. Jadi membaca berkali-kali. Tidak harus semua dibaca sekali langsung hafal, tidak, tapi mengulang-ulang bacaan itu lebih baik ketika menghafal karena membuat kita itu semakin mahir dan lancar. Kemudian belajar menulis. Kita tadi sudah menulis ya. Saya harap tulisan kalian sudah dicocokkan dengan betul dan baik dan juga terjemahannya. Jangan sampai ada yang dikurangi, baik berupa harokatnya, jangan sampai lupa harokatnya. Kemudian alifnya, apapun huruf-hurufnya jangan sampai dikurangi. Kemudian kita membahas yang terakhir yaitu makna atau kandungan dari surat At-Tin. Kandungan dari surat At-Tin yaitu pada ayat yang pertama. Kita langsung ke kandungannya. Ayat yang pertama yaitu menerangkan tentang buah tin dan buah zaitun. Watini wa zaitun. Buah tin itu apa? Yaitu buah yang enak, yang lembut, serta dapat dicerna. Kalau zaitun itu buah yang memiliki keistimewaan minyak, ya, ada kandungan minyaknya. Nah, kemudian itu kandungan dalam ayat yang pertama. Keistimewaannya apa buat tin dan buat zaitun itu ada di layar, kalian baca. Kalau buat tin itu keistimewaannya memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dapat melonggarkan hati dan limpa. Kalau buah zaitun tadi kan banyak kandungan minyaknya. Jadi sangat bermanfaat untuk daerah-daerah yang kekurangan minyak. Kemudian yang kedua yaitu waturi sinin. Waturi sinin ini memiliki kandungan yaitu Gunung Sinai, di mana dulu itu Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul di tempat tersebut. Maka ketika Rasulullah SAW sampai di tempat tersebut pada malam Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad SAW berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan pada kesucian tempat tersebut.
Ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, yang mana artinya memiliki kandungan yaitu kota yang aman. Maksudnya kota yang aman di sini tuh kota mana? Yaitu kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Nah, kemudian di kota ini juga terdapat banyak sejarah. Bahkan bisa dikatakan bahwa kota ini itu salah satu kota yang nanti pada hari kiamat itu tidak dapat dimasuki oleh Dajjal ya. Kemudian ayat yang keempat. Ayat yang keempat yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaitu Allah menjadikan manusia sebaik-baik bentuk. Di mana manusia itu berbeda dengan malaikat, berbeda dengan hewan. Katakan di sini manusia itu memiliki akal dan nafsu. Ya. Jadi kalau manusia mulia maka bisa lebih mulia daripada malaikat. Siapa contohnya manusia yang lebih mulia daripada malaikat? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kalau manusia memilih jalan yang hina, maka dia bisa lebih hina daripada binatang. Misalnya dia mengutamakan nafsunya, ya. Contohnya gimana? Contohnya ada berita di TV, seorang ibu tega membuang anaknya seperti itu. Kalau hewan tidak mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau manusia sudah mengutamakan nafsunya, hilang akalnya, bisa seperti itu, lebih hina daripada binatang. Kemudian ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Di sini juga dijelaskan bahwa Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna tetap dapat turun derajatnya karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya jika mereka telah keluar dari aturan-aturan yang Allah tentukan. Contohnya bertutur katanya, berpakaiannya. Masa mau lebih hina daripada binatang? Binatang nggak berpakaian, ya. Masa mau niru binatang yang nggak berpakaian? Makan minumnya juga dijaga. Masa mau makan kotoran, sama kayak babi makan kotoran? Harus dijaga dengan makan makanan yang halal dan bergizi dan baik. Kemudian pergaulannya, anggota tubuhnya juga dibersihkan. Ya. Kalau tidak dijaga semuanya nanti bisa lebih hina atau bisa derajatnya itu turun. Yang terakhir, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang mereka yang beriman dan beramal soleh. Nah, beramal soleh itu apa? Yaitu beribadah kepada Allah, menolong sesama, bersedekah. Kemudian ayat yang ketujuh yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik dan buruk, maka seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan tersebut. Mengingat dengan adanya kiamat, manusia agar tidak lalai dan tidak lupa dan tidak terjerumus kepada dosa. Terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin. Harus tahu bahwa sesungguhnya Allah itu sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri, karena keadilan Allah itu
sangat adil. Laisallahu bi ahkamil hakimin. Tiada perbuatan walaupun sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi rangkuman. Saya harap meskipun penjelasan Pak Kusni ini sedikit, tapi kalian bisa melihat ini berulang-ulang sambil membaca video tulisan tadi. Semoga penjelasan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Ini rangkumannya ya. Rangkuman terakhir dari surat At-Tin atau bab pertama. Yang mana surat At-Tin itu urutan yang ke-95. Ada, kalau surat dalam Al-Quran itu kan ada 114, berarti ini turutan yang akhir-akhir. Ya, kemudian surat ini terdiri dari 8 ayat, turun di Mekah. Makanya kalau ada ayat yang ketiga itu Hadzal baladil amin, dan ini kota yang aman, maka ini tuh kota Mekah karena turunnya di Mekah. Kemudian Allah, yang rangkuman yang kedua, Allah melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Kalau Allah boleh bersumpah dengan ciptaannya. Kalau kita makhluk, kalau bersumpah harus dengan menyebut nama Allah. Gak boleh kita bersumpah dengan nama makhluk itu. Misalnya kalau pengen bersumpah demi Allah, ya gitu ya. Gak boleh kita mengatakan demi siapapun, gak boleh. Kemudian nomor 3, negeri yang aman adalah Makkah, kalau sesuai dengan ayat yang ketiga. Kemudian Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Kemudian memperingatkan manusia agar tidak lupa beriman dan beramal soleh. Kemudian sesungguhnya orang yang mulia hanya orang yang bila beriman dan beramal soleh. Kemudian menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, dan juga Allah adalah maha adil dan maha bijaksana. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Kusnil, sedikit saja. Maka saya harap kalian sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa terakhir absen, yaitu di kolom komentar kalian ketik nama kamu, kelasnya, kelas 5 apa, AB, absen berapa, nama lengkap, jangan nama panggilan. Kalau ada yang ditanyakan juga silakan tanya di kolom komentar. Sekian. Nanti ada tugas hafalan. Kita berdoa dulu. Semoga pelajaran hari ini, meskipun lewat YouTube, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.